Oke, kembali lagi bersama kita di Dennis Lab. Oke, jadi sekarang tuh kita mau membahas sesuatu hal yang bisa menampung oli, bukan mantan ya. Oli. Ya. Iya. Apa itu? Ya, boleh dibawa ke sini. Mana alatnya? Apaan itu? Kok kayak panci? Ini panci. Kita taruh air buat rebus Indomie. Oh iya, enak. Ini juga ini apa nih? Engsel pintu. Ya lanjut. Ini tuh apa nih Mas Denny? Jadi ini namanya Carter oli. Carter Atau orang oli. juga ada yang menyebut dengan oil pen. Hah? Oil pen. Oil pen. Atau panci oli juga bisa disebut sih. Panci oli. Iya. Jadi bukan panci. Jadi mau buat- dibuat panci sih, tapi buat oli bukan buat masak. Iya, boleh. Baik. Fungsinya untuk apa Mas? Nah, dia fungsi utamanya itu adalah untuk menampung oli. Jadi misalnya kalau Andi ini lagi ganti oli di mobilnya, itu kan buka tutup oli di atas, terus Betul. masukin olinya kan. Masukin. Nah, olinya itu, oli yang dimasukin itu akan turun ke oil pan. Nah, oil pan ini atau filter oli ini yang menampung si oli yang dimasukin tadi itu, gitu. Oke Mas, boleh dijelasin nggak fungsinya ini apa nih? Fungsi utamanya sih dia untuk menampung oli. Oke. Jadi kalau Andi nih lagi ganti oli mobilnya nih, Iya. kan buka tutup. Kalau Andi nih pernah ganti oli di mobil, kartu oli ini adalah untuk menampung oli mobil. Fungsinya Carter oli itu apa? Jadi kalau kalian lagi servis mobil, pas lagi ganti oli mesin itu, oli yang dituangkan ke dalam mesin turun ke dalam carter oli ini, gitu. Oke, nah terus kalau untuk posisinya tuh ditaruh di mana sih? Dia ini posisinya ada di paling bawah. Bentar, kenapa sih? Ini kayak ada sesuatu. Oke Mas, kalau gitu ini tuh diletakkan di bagian mana sih? Ini tuh ada di paling bawah mesin, di bawah blok mesin, gitu. Nah jadi tadi kan pas lagi ayo lah. Oke, jadi langsungnya. Nah ini tuh ada di paling bawah mesin, Din. Jadi mungkin tadi pas kalau lagi isi oli, olinya tuh akan turun melalui gravitasi dan ditampung sama si carter oli ini. Nah ini tadi ini kan selain untuk menampung oli, jadi ulang. Nah jadi Din, ini kan tadi untuk menampung oli, jadi seluruh oli yang dimasukkan kan akan berada di bawah sini. Nah dari oli yang ada di bawah sini itu nanti akan disedot oleh pompa oli untuk disirkulasikan ke seluruh sistem pelumasan mesin mobil. Oh, Gitu. oke. Terus selain gunanya untuk menampung oli ini tuh apa aja sih fungsinya? Oh iya, oke sorry tadi sebelumnya dari oli yang disedot oleh si pompa oli itu nanti kan dia disirkulasikan ke seluruh sistem pelumasan mesin mobil ya. Jadi dari dari seluruh sistem sirkulasi. Iya sirkulasi. Oh iya sorry sebelumnya. Jadi oli yang disedot dari pompa oli ini disirkulasikan ke seluruh sistem pelumasan mesin mobil. Nah, nanti oli itu akan turun lagi kembali ke sini. Nah, kemudian selain itu, selain untuk menampung oli di carter oli ini tuh biasanya juga ada lubang baut nih seperti yang kelihatan di sini nih. Di sini ada lubang baut. Biasanya kalau kita mau ganti oli, pasti oli yang lama kan dibuang dulu kan, baru kita isi yang baru. Nah, untuk pembuangannya itu kita tinggal buka baut yang di sini. Nah, ini bautnya seperti ini. Ini dua. Wih. Nah, di sini bisa pasangnya. Ini di mana? Di sini Yang juga. sebelahnya kecil ya. Oh, kenapa sekarang Yang gede-gede soalnya gitu lah. Nah, nah di sini nah olinya itu nanti akan dibuang melalui lubangnya di sini. Nah ini kenapa ada dua lubang? Ini sebenarnya yang satu nih untuk ngebuang oli, sedangkan yang satu lagi nanti biasanya tuh ada baut magnetik. Tapi itu optional, kita bisa pakai bisa enggak. Itu gunanya untuk menyaring, jadi misalkan ada serpihan-serpihan kecil lempengan besi yang rontok dari mesin, itu nanti akan menempel di magnet, menempel di magnetnya ini, baut magnet. Cuman ini kita nggak pakai, ini masih membuat tutup lubang biasa. Oke. Gitu. Terus ini gunanya apa nih, Mang? Emang? Ini nih engsel pintu, jadi kalau di rumah
buat pakai pintu pasang ini. Iya, ini Enggak, pintu. bukan. Oh, bukan. Jadi oh iya, sorry. Itu fungsi lainnya si karter oli itu. Nah, jadi itu ada intinya untuk menampung oli kan. Nah, cuman kalau mobil kan kalau jalan tuh nggak selalu selamanya jalanan itu mulus dan rata kan. Pasti kadang ada belok, ada naik turunnya juga. Nah, apalagi di drifting, mobil kan selalu jalannya nyamping mulu tuh. Nah, pasti oli yang tertampung di karter oli ini pasti akan bergoyang-goyang juga kan. Nah, itu akan menyebabkan mungkin akan ada suatu saat di mana pas olinya lagi terlalu menyamping banget, mungkin olinya kurang juga, si oil pumpnya itu nggak bisa menyedot oli yang ada di sini. Nah, makanya si karter oli ini juga dia akan memusatkan si oli itu supaya full di tengah gitu. Jadi in case si oil pump itu bukan in case sih. Jadi setiap si oil pump itu butuh oli akan selalu penuh ada di sini. Oke, terus berarti ini tuh untuk semua jenis mobil gitu atau beda? Semua mobil tuh umumnya sih pasti ada si karter oli ini. Tapi kalau yang ini beda, ini aftermarket, dia bukan standar bawaan pabrik ya. Ini udah yang aftermarket punya lah dari brand lain. Bedanya apa? Dia kapasitasnya lebih besar. Jadi dia bisa menampung oli lebih banyak. Nah, apa sih keuntungan dari menampung oli lebih banyak? Nah, pertama oli itu kan tadi oli yang ada di karter oli ini itu akan disirkulasikan ke seluruh sistem pelumasan mesin kan. Nah, dari situ kemudian olinya akan turun lagi ke sini. Nah, oli itu karena dia sudah disirkulasikan ke pelumasan mesin, dia pasti akan jadi panas. Nah, turun ke sini langsung disedot lagi, pasti jadi akan makin panas kan. Nah, tapi karena ini kapasitasnya lebih besar, jadi oli yang turun dari habis kerja tadi tuh, oli yang habis kerja turun ke sini, dia mungkin bisa istirahat dulu lah. Jadi teman yang lainnya dulu yang akan disedot gitu. Nah, jadi intinya dengan lebih banyak kapasitas oli, sistem cooling di mesin, pendinginan mesin itu bisa lebih baik juga. Gitu. Terus sama ini juga. Nah, bedanya ini sama yang standaran, ini namanya sistem baffle. Sistem baffle. Yes. Tadi lupa baffle atau baffle ya? Baffle ya? Baffle atau baffle? Hah? Baffle kan? Sistem baffle. Nggak usah deh. Oke, nah bedanya sama yang standaran, ini ada engsel pintu. Nah, ini gunanya adalah jadi oli yang masuk ke tengah-tengah sini nih, dia akan terfokuskan benar-benar di tengah-tengah. Jadi seperti yang tadi aku bilang tuh, jadi supaya pas oil pump mau nyedot oli, dia akan selalu penuh di sini. Jadi nggak ada kekosongan dari oli. Jadi pas oil pump mau sedot oli selalu ada di sini. Jadi dia nggak akan kosong aja? Iya, dia di tengah sini nggak akan kosong. Jadi mungkin kalau ada yang keluar ke bagian samping-samping sini, dia akan tertahan dulu sama ini. Tapi kalau misalnya udah terlanjur ada keluar, dia akan masuk lagi ke sini. Jadi intinya di bagian tengah sini itu akan selalu lebih penuh. Oke, cukup jelas banget. Jelas ya? Jelas banget. Mungkin kru-kru yang lain ada yang mau ditanya? Prof, tanya Prof. Apa tuh? Gak usah di-zoom. Apa nih penonton studio? Prof, tanya Prof. Apa tuh? Gak ada yang gay gitu, gak ada. Enggak ada. Prof, nanya Prof. Kalau di mobil biasa itu boleh nggak sih pakai gituan? Di mobil biasa standar harian, mobil harian gitu. Mobil biasa itu kan tadi saya bilang udah ada si karter olinya ini. Kalau mau diganti yang kapasitas lebih besar seperti ini juga bisa lebih bagus. Gitu, cuman ya sebetulnya tidak perlu. Karena dengan karter oli standarnya itu udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan yang ada di mesin standar mobil itu. Prof, Prof, gantian Bro, Prof. banyak nih ini. Prof, nanya dong Prof. Apa tuh? Itu harganya di kisaran berapa Prof? Ini karter oli yang kapasitas lebih banyak ini itu harganya sekitar 3 sampai 8 juta tergantung merek. Prof, ini mau dipakai di mana Prof nantinya Prof? Nah, ini kebetulan gue baru beli untuk di
Nissan Sylvia yang lagi mau gue bangun ini. Oh, lagi ngebangun juga ya, Bro? Nah, kalau kalian mau lihat journey bangun Nissan Sylvia-nya, kalian bisa cek ya di vlog gue. Oke. Paten. Jangan lupa dicek. Oke. Jangan lupa di subscribe juga ya. Oke, like and share. Betul. Oke, segitu aja penjelasannya dari Mas Dani. Kalau begitu, thank you ya, Mang. Thank you, Andini. Sampai ketemu nanti. Semoga ilmunya bermanfaat Iya. dan mobil driftingnya cepat jadi. Amin. Makasih kalau gitu, sampai berjumpa lagi nanti di acara